Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Arif. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada tugas 3 pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman dengan nomor induk mahasiswa 0537820029 dengan UPBJJ Bandung. Di dalam soal terdapat beberapa program atau perintah program sederhana yang menggunakan operator if dan array dengan kasus perusahaan yang membagikan 3 golongan dengan gaji A 5 juta, B 6 juta setengah, C 9 juta setengah, dan di sini juga terdapat 3 golongan dan jika golongan A maka gaji maka akan mengambil gaji pada array indeks ke 0, B ke 1, C ke indeks ke 2. Di sini juga ada perhitungan persentase pada uang lembur. Apabila ada, jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya itu 30% dari gaji pokok dan rai gaji sesuai dengan golongan. Lembur 2 jam, lemburannya 32% dari gaji pokok dan rai gaji sesuai dengan golongan. 3 jam 34%, 4 jam 36%, dan lebih dari 5 jam maka 38% dihitung dari gaji pokok dari array gaji sesuai dengan golongan. Maka dari itu di sini saya sudah membuatkan kode program tersebut pada penggajian karyawan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan beberapa kode program pada gaji karyawan tersebut. Di sini saya membuat integer gaji array gaji karyawan uh, dengan 5 juta, isinya 5 juta, indeks ke 0, objek ke 1, indeks ke 1, 6 juta setengah, indeks ke 2, dan 9 juta setengah, indeks ke 3. Di sini juga saya membuatkan lemburan biar lebih rapi. 30% itu terhitung menjadi di 0,30, 32% dihitung menjadi 0,32, dan selanjutnya. Di sini juga saya membuat scanner untuk memasukkan input dari user. Selanjutnya di sini ada sistem print line untuk menampilkan apa namanya perintah untuk menampilkan layar di terminalnya. Nah, di sini juga sistem printline untuk memasukkan golongannya A, B, C. Di sini kan karena ada 3 golongan ya, A, B, dan C. Nah, di sini saya menggunakan char karena char itu satu doang ya, satu apa kata doang, maka saya menggunakan char input.text.toUpperCase.char add. Maksudnya apa? Maksudnya apabila user memasukkan ini kan ABC-nya itu menggunakan kapital, maka kadang user itu tidak menggunakan kapital atau lowercase. Jadi ketika user mengetikkan angka lowercase, maka angka tersebut akan secara otomatis menjadi to uppercase dan kata tersebut menjadi catat ya. Nah, selanjutnya ada masukkan jumlah jam lembur ya. Di sini juga user memasukkan jumlah jam lembur ya. Ada 1 jam sampai lebih dari 5 jam. Nah, di sini saya menggunakan integer jam lembur dengan menggunakan indeks integer. Di sini juga saya menggunakan maksudnya variabel integer. Di sini juga saya menggunakan untuk menghitung angka awal gaji pokok, persentase lembur, dan golongan validnya itu yang pertama true ya. Nah, di sini baru menggunakan operator if-nya ya. Menggunakan if-nya. Menggunakan if-nya kan. Ya ini. Nah, apabila golongan A, maka gaji pokok sama dengan array gaji indeks ke 0. Nah, ini kan dari gaji pokok dari array gaji sesuai dengan golongan. Nah, kalau 1 jam berarti indeksnya ke 0. Kalau yang A berarti kan ini. Yang A ini. Jika di input golongan A, maka akan mengambil gaji pada array ke 0. Nah, seperti itu ya. Apabila mengambil B,
maka gaji pokok sama dengan area gaji indeks ke 1. Apabila mengambil C, maka indeks ke 2 sesuai dengan ini ya. Setiap golongan disimpan pada area gaji. Apabila tidak mengetikkan salah satu dari perintah tersebut, maka akan mengeluarkan suatu teks golongan yang Anda masukkan tidak valid dan kode program tersebut akan keluar. Selanjutnya di sini dilakukan validasi ya, golongan valid. Apabila golongan valid seperti A, B, C, apabila golongannya valid atau terpenuhi, maka apabila jam lemburnya 1, maka persentase lembur sama dengan area lembur indeks ke 0. Apabila jam lemburnya 2, maka persentase lembur area lembur indeks ke 1 dan selanjutnya sampai indeks ke 5. Seperti itu. Nah, di sini ada presentasi atau perhitungannya ya untuk melakukan untuk menghitung total gaji lembur sama total gaji. Nah, gaji lembur itu didapat dari gaji pokok dikali persentase lembur. Nah, seperti ini ya. Diambil dari gaji pokok dari area gaji sesuai dengan golongan seperti itu. Jadi apabila gaji pokoknya itu 5,5 juta dan persentasenya lemburnya 1 jam, maka uang lemburnya itu diambil dari 30% dari gaji pokok seperti itu. Dan total gajinya itu diambil dari gaji lembur ditambah gaji lembur. Di gaji pokok ditambah gaji lembur seperti itu. Kalau gaji lembur kan 30% dari gaji pokok dikali persentase lembur, persentasenya berapa? Misalnya 30%, maka dikalikan. Total gajinya itu kalau total gaji itu keseluruhan totalnya gaji pokoknya yang ini ya, yang 5 juta ini sama 6,5 juta sama 9,5 juta ditambah hasil dari persentase gaji lembur ini, maka total gaji yang harus dibayar kepada karyawan tersebut maka akan terhitung secara otomatis. Nah, di sini rincian gajinya ya biar lebih rapi. Nah, ini golongan di sini terdapat beberapa ini ya biar lebih rapi. Golongan karyawan. Golongan karyawannya itu apa? Misal golongannya A, B atau C. Gaji pokoknya berapa? Misal 5,5 juta atau berapa? Jam lemburnya berapa? Jam lemburnya itu diambil dari ini ya. Dari sini misal 3 jam lembur, maka ada tulisannya 3 jam. Nah, di sini ada bonus lemburnya berapa? Nih, bonus lembur itu diambil dari gaji lembur. Ini kan gaji lemburnya itu nah ini gaji lemburnya itu ada integer itu biar si angka itu apa ya, si angkanya itu masuk gitu dengan angka, karena angka kan itu biasanya itu berbentuk integer ya. Nah, ditambah persentase lembur dikali 100 berapa persen seperti itu. Ini ada total gaji diambil dari sini seperti itu. Setelah selesai maka input dot close, maka program tersebut akan keluar seperti itu kalau program tersebut sudah terpenuhi. Oke, baik. Langkah selanjutnya kita melakukan running pada kode program tersebut. Maaf untuk ditunggu sebentar. Jadi melakukan proses compiling. Nah, lagi loading. Nah, jalan. Nah, ini slip gaji karyawan. Ini kan masuk ke sini. Masukkan golongan. Ini kan golongannya ada 3 ya, ada A, B, dan C. Misal harusnya kan saya melakukan ini ya menggunakan uppercase, tapi
Tapi kadang user itu memasukkannya itu lowercase. Nah, ketika lowercase, maka kode program tersebut akan secara otomatis to uppercase seperti itu. Maka apabila lowercase juga masih bisa. Nah, di sini. Kedua, masukkan jumlah jam lembur. Nah, ini jumlah jam lemburnya. Misal jam lemburnya itu kita analogikan 1 jam saja ya. Satu, kita tulis 1. Nah, di sini langsung kode program tersebut akan melakukan rincian eh, tersebut ya, dari ininya, dari persentasinya, dari gaji lemburnya sama total gajinya. Ini ada terdapat ya golongan karyawannya A, gaji pokoknya 5 juta, gaji lemburnya itu 1 jam, bonus lemburnya itu berapa ini? Itu 2, 3, 1.530.000%. Terus total gajinya maka eh, gaji pokok ditambah bonus lembur 6.500.000. Betul ya? Seperti itu. Selanjutnya kita coba lagi ya. Terakhir, kenapa gaji pokoknya 5 juta? Karena kita mengambil golongan A dan golongan A itu dinilainya itu 5 juta seperti itu. Kita coba sekali lagi untuk golongan B ya. Lagi proses compiling. Apabila kita masukkan golongan B dan masukkan jam lemburnya itu misalkan 2 jam 32%, nah ini kan golongan B, gaji pokoknya 6.500.000, benar, jam lemburnya 2, benar, bonus lemburnya itu didapat dari sini, didapat gaji pokok dikali persentase lembur gitu, maka menghasilkan 2, berapa ini, 2.080.000 ya, 2.080.000, 2 juta, iya 2.080.000. Nah, total gajinya itu gaji pokok ditambah bonus lembur 8.8.580.000. Nah, bonus lemburnya itu 32%. Seperti itu. Mungkin cukup sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun salah ucap dari kalimat saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.